Kelahiran kembali. Setiap orang percaya sebenarnya sudah dilahirkan kembali, entah dia menyadari apa tidak. Untuk satu kebenaran, mari kita lihat penjelasan atau uraian tentang kelahiran kembali ini. T. Austin Spark, seorang hamba Tuhan di waktu yang lalu, mengatakan dilahirkan kembali adalah menerima hayat lain, hayat Allah yang kekal dan yang tak terciptakan sebagai tambahan kepada hayat manusia kita. Jadi ada hayat manusia, kemudian dilahirkan kembali berarti hayat Allah ditambahkan. Yohanes 1:13 mengatakan orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi dilahirkan kembali ini adalah dilahirkan oleh Allah. Hayat alamiah kita adalah hayat yang diciptakan dan hayat yang sementara. Jadi hayat manusia kita ini adalah hayat, disebut hayat alamiah, hayat yang diciptakan. Ada umurnya, berbatas waktu. Dalam kelahiran kembali, kita menerima hayat yang kekal, hayat yang tak diciptakan, hayat ilahi, hayat Allah. Jadi perlu kita ingat, sungguh sangat bermakna sekali saat kelahiran kembali ini, karena ada hayat ilahi yang belum pernah kita bayangkan. Manusia yang punya hayat sendiri, tapi waktu kelahiran kembali tiba-tiba ada hayat Allah yang masuk. Kita perlu menyadari hal ini. Sekarang bagaimana supaya dapat dilahirkan kembali? Mungkin ada yang bertanya, apakah saya sudah dilahirkan kembali? Atau bagaimana supaya saya dapat dilahirkan kembali? Yohanes 3:3 mengatakan, Yesus menjawab katanya, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, ini kalau ingin melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini tidak bisa dilihat oleh manusia, tetapi kalau ingin melihat, perlu dilahirkan kembali. Perlu hayat Allah. Jadi harus menyadari keperluan pada diri kita masing-masing. Apakah kita perlu hayat Allah ini? Apakah kita ingin melihat kerajaan Allah ini? Yohanes 3:5, Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sini kelahiran kembali ditandai dengan dilahirkan dari air dan juga dilahirkan dari roh. Dilahirkan dari air itu adalah dibaptis dalam air baptisan, dimasukkan dalam air, dicelupkan. Jadi supaya kita dapat dilahirkan kembali, kita perlu menyadari bahwa ada keperluan dikubur oleh air ini, oleh baptisan ini. Jadi supaya kita dapat dilahirkan kembali dari air, kemudian juga perlu menyadari perlunya roh Allah yang bekerja dalam roh kita. Keperluan inilah ya, dapat melahirkan kita kembali. Nah, bagaimana roh ini melahirkan di dalam roh kita? Itu pertama adalah percaya ke dalam anak Allah. Barang siapa percaya kepada anak Allah di Yohanes 3:36 ini akan memperoleh hidup yang kekal atau hayat Allah. Kemudian melalui firman Allah, Injil, melalui pemberitaan firman Allah, saat orang menerima firman Allah ini, maka roh Allah dapat melahirkan roh yang bersangkutan. Kemudian hasil kelahiran kembali. Jadi kita bisa mengecek apakah seorang itu telah dilahirkan kembali atau belum. Menurut 1 Petrus 1:3b, saat kita dilahirkan kembali itu kita juga
dibangkitkan dalam Kristus. Karena dilahirkan kembali itu melalui kebangkitan Kristus. Jadi hasil dari kelahiran kembali adalah dibangkitkan di dalam Kristus. Kristus sudah dibangkitkan kira-kira 2000 tahun yang lalu. Tetapi manfaatnya, fungsinya, kegunaannya bagi kita itu saat ini, saat orang dilahirkan kembali. Sama seperti Kristus yang mati kemudian bangkit. Kemudian hasilnya yang kedua adalah memiliki hayat yang kekal dan yang tak diciptakan. Jadi ini soal memiliki. Ada orang yang memiliki, ada orang yang tidak memiliki. Tetapi orang yang dilahirkan kembali itu pasti memiliki hayat yang kekal. Kalau seseorang hanya ikut-ikutan ya, Kristen, hanya karena keturunan keluarga, pasti dilahirkan kembali, belum tentu. Ya tadi perlu menyadari keperluannya, jadi tidak bisa karena orang lain, harus dirinya sendiri memerlukan kelahiran kembali itu, memerlukan hayat yang kekal ini. Hasilnya yang selanjutnya adalah menjadi anak Allah. Jadi kelahiran kembali adalah soal menjadi, bukan hanya akan atau membayangkan, tetapi statusnya berubah. Orang yang dilahirkan kembali itu benar-benar statusnya berubah menjadi anak Allah. Hasil selanjutnya kelahiran kembali adalah berbagian dalam sifat ilahi. Orang yang tidak dilahirkan kembali itu tidak bisa berbagian dalam sifat ilahi. Sifat ilahi banyak, misalnya kekudusan, ya kasih. Orang yang dilahirkan kembali bisa masuk ke kudusan ini, bisa mengasihi kasih Allah dengan kasih Allah. Kemudian juga hasil kelahiran kembali adalah dilahirkan ke dalam kerajaan Allah. Jadi dipindah, ya, dibawa ke dalam kerajaan Allah. Dulu kerajaan Satan, kerajaan kegelapan, sekarang kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah, Allah yang memiliki kerajaan ini, pengaturan ini. Kemudian juga hasil kelahiran kembali adalah mendapatkan karunia keselamatan hayat, keselamatan dalam hayat, yaitu tadi memiliki hayat yang kekal tadi. Kemudian ada juga yang namanya pencucian kelahiran kembali. Mari kita baca Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan dalam kebenaran yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh bejana pembasuhan kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi pencucian kembali ini adalah kelahiran kembali. Pencucian adalah bejana pembasuhan, menyingkirkan hal-hal usang dari hayat alamiah kita. Jadi bisa saja orang yang percaya itu usang, artinya ada hayat ilahi tetapi tidak bisa berfungsi, tidak bisa difungsikan hayat ilahi itu. Makanya dia perlu pencucian kelahiran kembali, menyingkirkan hal-hal yang usang dari hayat alamiah kita. Pencucian ini adalah terjadi secara organik, metabolik, bukan sekedar mendapat pengetahuan doktrinal Kristen. Pengetahuan ini tidak akan membuat kita pencucian kelahiran kembali. Tetapi hayat ilahi inilah yang bekerja di dalam kita, sehingga secara organik, metabolik, ada metabolismenya. Bukan juga koreksi dari luar, misalnya kamu salah, saya koreksi, terus kemudian kita ada pencucian, bukan. Koreksi dari luar seberapa banyak pun tidak akan mempengaruhi pencucian kelahiran kembali, tidak akan terjadi. Pencucian ini karena ada hayat ilahi yang masuk ke dalam diri kita. Jadi syaratnya harus sudah ada hayat yang masuk ke dalam kita. Jadi hayat inilah yang melakukan.
dari dalam secara organik, tidak bisa diatur-atur, juga secara metabolik. Puji Tuhan, semoga kita orang percaya mengenal kebenaran tentang kelahiran kembali. Yakin ya dengan hasilnya kelahiran kembali. Tapi kita masih perlu terus pencucian kelahiran kembali. Amin. Puji Tuhan.